Oke, kembali lagi di video tutorial Google Earth Engine. Masih bersama saya, Satria Gasa. Oke, jadi di video ini kita akan membahas mengenai salah satu data dalam Google Earth Engine, yaitu GRC. Nah, GRC ini adalah salah satu data yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi keberadaan air permukaan. Nah, oke. Jadi di video tutorial ini saya akan membahas mengenai script 1 dan script 2 yang ada pada modul. Nah, kita segera saja mulai. Oke, sebelumnya mengingatkan kembali bahwa garis 2 ini adalah komen. Jadi jika ada dua garis ini, maka script tidak akan diolah. Maka kita perlu menghapus dulu supaya scriptnya bisa diolah. Oke, saya akan hapus, kemudian saya akan proses, dan saya akan menjelaskan scriptnya. Oke, script pertama ini adalah script mengenai memetakan keberadaan air permukaan. Jadi dengan script ini kita bisa mengetahui sebenarnya air permukaan itu posisinya di mana saja di permukaan bumi ini. Nah, yang pertama ini adalah seperti biasa, ini adalah sumber datanya. Jadi kita menggunakan data GRC, Global Surface Water. Kemudian ini adalah baris perintah untuk visualisasi datanya. Kita menggunakan band occurrence. Kemudian minimumnya saya set 0, kemudian maksimumnya saya set 100. Dan kemudian paletnya kita menggunakan kode hex. Saya juga beri koordinat dan zoom level agar nanti ketika kita klik pada run akan langsung menuju ke lokasi kajian. Dan yang terakhir adalah untuk menampilkan peta dalam tampilan. Oke, langsung kita run saja. Oke, kita sudah menuju lokasi kajian, yaitu Segoro Anaan yang ada di wilayah Cilacap. Nah, ini adalah occurrence dari air permukaan. Nah, warna yang ada itu ada biru, kuning, dan juga merah. Nah, yang biru itu artinya adalah air yang permanen atau selalu ada. Oke, kalau kita bisa lihat di sini yang permanen adalah ini laut ya, ini Samudra Hindia, ini di teluknya Pangandaran. Kemudian ini sungai yang biru-biru di sini ini, Manjang ini sungai, kemudian ini Segara Anaannya. Kemudian yang warnanya kuning itu adalah wilayah yang beberapa kali terendam atau tergenang, tapi tidak sepermanen yang biru. Nah, yang merah itu adalah wilayah yang juga pernah terendam, tapi tidak sesering yang kuning. Gitu. Jadinya urutannya mulai dari yang merah yang tidak terlalu sering, yang kuning lebih sering, sedangkan yang biru adalah permanen. Itu adalah yang occurrence. Kemudian selanjutnya script 2 itu digunakan untuk mengetahui seasonality atau musimannya. Seberapa sering dalam 1 tahun wilayah tersebut tergenang air. Oke, yang pertama sama, ini juga sumber datanya. Jika di atas sudah ada, sepertinya ini tidak perlu ada lagi. Dan namanya juga sama, dataset. Oke, kita hapus. Tapi jika ini script 2-nya berdiri sendiri, tidak digabungkan dengan script 1, maka sumber data tadi wajib ada. Oke, berikutnya adalah visualisasi. Visualisasinya karena di atas juga sama, kita beri simbol 2 agar tidak terjadi kesalahan membaca. Oke, visualisasi 2
adalah untuk visualisasi seasonality, untuk musimannya. Nah, seasonality itu rentangnya mulai dari 0 hingga 12. 12 artinya sepanjang tahun mengalami penggenangan. Ini dalam satuan bulan. Kemudian paletnya juga menggunakan kode hex. Oke, kita run. Oke, ini yang occurrence kita matikan dulu supaya tidak mengganggu. Nah, kita sudah meload data seasonality. Bisa dilihat di layar bahwa yang warna biru itu adalah yang tergenang selama setahun penuh atau alias air yang permanen. Nah, hasilnya hampir sama dengan yang tadi. Jadi, wilayah laut selalu tergenang sepanjang tahun, juga wilayah sungai dan juga Laguna Segara Anaan ini. Tuh, ini sungai ini selalu tergenang sepanjang tahun atau 12 bulan. Nah, sedangkan yang warnanya merah, nah ini bertukar dengan tadi, merah dan kuningnya. Merah itu tergenang dengan jumlah yang bulan yang lebih banyak dibandingkan yang kuning, tetapi tidak sepermanen yang biru. Oke, tuh. Nah, jadi dengan script-script ini kita bisa mengetahui di mana letak genangan-genangan air permukaan yang ada di daratan. Dan kemudian juga mengetahui seberapa permanen genangan itu. Apakah permanen, sangat sering, atau agak sering. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jika teman-teman tertarik, bisa melihat di video-video lainnya. Sekian dari saya. Selamat mencoba.